Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day, every people. And for this session, I want to talk about recontext. Jadi sekarang saya ingin membahas tentang recontext, atau dalam bahasa Indonesianya adalah teks yang menceritakan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Dipersembahkan oleh saya sendiri, Desi Kawati, SPD, yang saat ini mengajar di SMK PGRI 20 Jakarta sebagai guru bahasa Inggris. Oke, let's check it out. Di sini ada definition of recontext, pengertian dari text recount. Jadi text recount sendiri adalah is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Jadi konteks sendiri artinya adalah teks yang menceritakan kembali kepada para pembaca mengenai sebuah peristiwa, sebuah kejadian, dan sebuah kegiatan yang tentunya sudah pernah terjadi di masa lalu. Its goal is to entertaining or informing the reader. Jadi tujuannya sendiri adalah untuk menghibur atau memberi informasi kepada pembaca. Sedangkan menurut pendapat para ahli yang lain, recontext is retells event or experiences in the past. Sama sebenarnya ya, sebuah teks yang menceritakan kembali kejadian atau pengalaman di masa lampau. Jadi buat kamu-kamu semua yang pernah mengalami peristiwa penting, peristiwa bersejarah, ataupun peristiwa yang tidak bisa dihilangkan dari ingatan, kalian bisa menceritakan kembali kepada orang lain. Nah, cerita yang kalian ceritakan itu tergolong recount text. Untuk generic structure of recontext-nya, di sini yang dimaksud dengan generic structure adalah bagian-bagian yang terdapat pada sebuah teks recount. Jadi namanya teks itu pasti terdiri dari beberapa paragraf kan? Nah, kumpulan paragraf itu dibagi lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah orientation. Jadi ada paragraf yang berisi orientation. Apa itu orientation? Orientation gives the readers the background information needed to understand the text, such as who was involved, where it happened, and when it happened. Jadi yang dimaksud dengan orientation itu adalah memberikan latar belakang informasi kepada para pembaca yang tentunya dibutuhkan untuk pembaca untuk memahami cerita tersebut. Jadi kalau misalnya kita cerita, kita harus ngasih tahu dulu nih kepada para pembaca ceritanya itu tentang apa, siapa, bagaimana terjadinya, dan kapan terjadinya, serta di mana terjadinya. Ya, jadi who was involved, siapa yang termasuk di dalamnya, where it happened, di mana terjadinya, and when it happened, dan kapan. Kemudian yang kedua adalah events. Paragraf yang tergolong events berarti order in a chronological sequence, ya. Termaksud di dalamnya ada kronologi terjadinya suatu peristiwa. Jadi runtutan kejadiannya ini berhubungan dengan waktu. Cerita yang baik adalah cerita yang mampu tersusun secara rapi berdasarkan waktunya. Jadi nggak acak-acakan. Itu akan lebih memudahkan para pembaca untuk memahami kita lagi ceritain apa. And next, yang terakhir, the last is reorientation. Nah, paragraf yang termasuk reorientation ini adalah pendapat pribadi dari si penulis sendiri. Dan biasanya itu terjadi di akhir cerita. Jadi kalau misalnya seorang penulis menceritakan suatu pengalaman pribadi maupun pengalaman orang lain yang nyata, maka di akhir cerita itu biasanya dia akan memberikan pendapat dia, atau istilahnya adalah sebuah saran, kemudian kesimpulan dari isi cerita. Nah, itulah yang dinamakan dengan reorientation. Oke, masih semangat kan? Kalau masih semangat, kita lanjutin next. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi ini pengertiannya secara bahasa Indonesianya ada orientation, events, dan reorientation. Oke, next. Nah, berikutnya adalah the characteristic or language features. Maksudnya di sini adalah tata bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah cerita teks recount.
Jadi balik lagi ya ke pengertiannya, recount kan berarti diceritakan kembali, otomatis sudah pernah terjadi di masa lalu, nggak mungkin kejadian di masa mendatang kita ceritakan sekarang. Ya itu lebih mirip-mirip kayak peramal kali ya. Nah, sedangkan di sini kita menceritakan tentang peristiwa yang nyata, pasti sudah pernah terjadi. Nah, kalau sudah pernah terjadi, dalam bahasa Inggris itu ada tensesnya tersendiri, yaitu simple past tense. So, if you learn about recount text, you have to learn about simple past tense too. Jadi kalau namanya belajar recount text, pasti juga harus belajar tentang past tense. Kemudian past tense di sini ada yang simple past tense, past continuous, and past perfect tense. Ada juga yang past perfect continuous tense. Yang berikutnya adalah using temporal sequence, keterangan waktunya. On Saturday, on Monday, on Sunday, ini biasanya per hari ya. Bisa juga kalian menggunakan last year, last week, last day. Kemudian bisa juga menggunakan at 2010, bisa pakai at yang depannya at ya, misalnya at 2011, atau yang belakangnya ago, contohnya 1 years ago, 1 day ago, 1 month ago ya. And next, focus on specific participant. Ini maksudnya adalah jadi semuanya cerita itu terfokus atau dispesifikasi oleh pengarangnya sendiri. Jadi pengarang biasanya termasuk dalam cerita tersebut. Dan berikutnya using the conjunction. Nah, ini menggunakan kata sambung ya. Contohnya ada then, before, after, etc. Nah, untuk conjunction ini nanti akan kita bahas lagi di pertemuan berikutnya. Kemudian using action verb itu pasti menggunakan bentuk kata kerja lampau. Contohnya when. When itu adalah bentuk kedua dari go, artinya pergi. Jadi bentuk pertama go, keduanya when, ketiganya gone. Nah, khusus di konteks kita pakai bentuk kedua yaitu when. When ini merupakan kata kerja yang tidak beraturan karena tidak bisa hanya ditambahkan ed di belakang kalimatnya. Oke, kemudian berikutnya ada stay. Nah, stay ini juga adalah bentuk kata kerja kedua dari kata kerja pertamanya adalah stay without ed. Nah, stay ini termasuk kata kerja yang beraturan karena perubahannya itu hanya tinggal ditambahkan ed aja di belakangnya. Ini pengertian bahasa Indonesianya ya, silahkan dibaca dulu 1, 2, 3, dan 4 hal yang harus kalian pahami. Next. Ini adalah salah satu contoh teks dari recount teksnya sendiri. Example text. Being late last morning dinner, my roommate woke up late and she had to go to campus. When she wanted to take her motorcycle, in fact she couldn't move it because there were some motorcycles that blocked up her motorcycle. She tried to move all of the motorcycles so that her motorcycle could move from the garage, but she couldn't do it. Then she called Adele, who had the motorcycle which blocked it up. After that, her friend who had the motorcycle helped her. Finally, she could move her motorcycle and rode it to go to campus. Nah, pengertian secara keseluruhannya ini menceritakan tentang si Dinar. Jadi penulisnya itu adalah temannya Dinar. Kenapa bisa temannya Dinar, bukan Dinar sendiri? Karena subjek yang dipakai di sini adalah bentuk kata ganti orang kedua tunggal, yaitu Dinar. Kalau misalnya si penulis sendiri biasanya dia menggunakan last morning, I gitu. I and my roommate. Jadi ada kata I-nya di situ yang menunjukkan bahwa ini ceritanya si penulis. Tapi kalau kita lihat di sini kan kita nggak menemukan kata I ya. Otomatis itu adalah cerita dari orang lain atau pengalaman yang dirasakan oleh orang lain. Nah, si Dinar ini ceritanya bangun kesiangan. Dia harus segera pergi ke kampus. Ketika dia mau ngambil motornya, ternyata dia tidak bisa mengeluarkan motor itu karena ada beberapa motor yang menghalangi motornya untuk dikeluarkan. Biasanya ini parkiran mungkin ya, parkiran atau garasi. Biasa kan kalau kita di parkiran itu kan di belakang ada motor, samping kanan kiri motor, depan juga ada motor, jadi kita nggak bisa ngeluarin motor kita.
Dan kemudian she tried to move all, artinya adalah dia mencoba tuh untuk mindahin semua motor-motor yang halangin motornya dia. Jadi motornya dia bisa keluar dari garasi. Oh, berarti ini di garasi ya, garage. Tapi dia nggak bisa, but she couldn't do it. Then she called Adele. Terus dia manggil temannya namanya Adele, yang punya motor yang halangin motornya dia itu. Habis itu temennya dia yang punya motor yang lainnya tuh nolongin dia juga. Akhirnya dia bisa ngeluarin motornya dan mengendarai pergi ke kampus. Oke, next. Di sini kita bisa lihat dari bentuk tensesnya sudah kelihatan banget ya, ada kata last morning. Last di sini keterangan waktu bentuk lampau, past tense. Kemudian ada kata my roommate woke up, itu di paragraf baris pertama itu ya. Ada Dinar, my roommate woke up. Woke itu adalah bentuk kata kerja kedua dari wake, artinya bangun terlambat, bangun ya. Kemudian di berikutnya bawahnya ada when she wanted. Nah, wanted di sini juga menggunakan ed ya. Jadi dia bentuk kedua dari want, artinya ingin. Nah, jadi kalian bisa pelajari dari teks ini. Jadi kalau rekonteks itu nggak ada yang namanya bentuknya present tense atau kata kerja bentuk pertama. Semua adalah kata kerja bentuk kedua. Oke, untuk video pembelajaran kali ini sampai sini dulu. Nanti kalau misalnya ingin bertanya, boleh langsung ke saya ya, atau kalau misalnya ke akun YouTube ini, nanti tulis aja di kolom komentar. Kemudian terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.